Oke, coba deh lupakan sejenak bayangan kita tentang pelajaran olahraga yang mungkin, ya gitu-gitu aja. Cuma lari keliling lapangan sampai capek. Karena hari ini kita bakal bedah tuntas gimana ujian PJOK modern itu udah berevolusi. Ini bukan lagi soal fisik doang, tapi udah jadi ujian kecerdasan, strategi, dan kerjasama tim. Serius, Anda bakal kaget lihat apa aja yang diuji sekarang. Coba inget-inget lagi deh, pas zaman sekolah dulu, pelajaran PJOK itu gimana rasanya buat Anda? Mungkin ada yang seneng banget pas berhasil ngegolin, atau malah sebaliknya, deg-degan setengah mati pas disuruh tes lari, iya kan? Nah, kebanyakan dari kita pasti punya kenangan campur aduk kayak gitu. Tapi ternyata, ujian PJOK zaman sekarang itu udah jauh beda. Ini bukan lagi sekadar adu kuat-kuatan fisik. Jadi, di depan kita ini ada kisi-kisi ujian praktik untuk tahun 2025-2026. Dan kita bakal bongkar satu persatu. Ini bukan lagi soal siapa yang larinya paling kenceng atau tenaganya paling gede. Oh, bukan. Ini udah lebih dalam. Soal strategi, kerjasama tim, bahkan kemampuan mengendalikan diri. Penasaran kan? Yuk kita mulai dari tantangan yang pertama. Tantangan nomor 1, sepak bola. Tapi tunggu dulu. Ini bukan soal nendang bola sekeras-kerasnya atau pamerah tendangan salto ya. Ujian ini justru fokus ke fondasi, ke dasar-dasar yang ngebentuk seorang pemain yang cerdas di lapangan. Nah, ini dia nih kuncinya. Kompetensinya adalah mampu mentransfer strategi gerak ke situasi berbeda. Artinya apa? Artinya, ini bukan cuma soal seberapa kuat tendangan kamu, tapi lebih ke seberapa cerdas otak kamu bisa membaca permainan, beradaptasi dengan cepat, dan menerapkan strategi yang tepat, semuanya di bawah tekanan. Bisa dibilang ini kayak main catur tapi di lapangan hijau. Coba kita perhatikan detailnya di sini. Waktu ngiring bola, yang dinilai itu bukan cuma bolanya nempel di kaki atau enggak, tapi coba lihat, kriteria kuncinya adalah kepala tegak. Loh, kenapa kepala harus tegak? Ya karena pemain yang hebat itu ngelihat seluruh lapangan, bukan cuma nunduk ngeliatin bola di kakinya. Disinilah bedanya antara sekedar main bola sama main bola pakai otak. Oke, dari lapangan hijau kita pindah ke tantangan kedua, bola voli. Nah, di sini fokusnya geser total. Udah bukan lagi soal skill individu yang menonjol, tapi gimana caranya kita bisa berfungsi bareng-bareng sebagai satu tim yang solid. Tujuannya, seperti yang tertulis, adalah berpartisipasi positif dalam sebuah tim. Kata kuncinya, positif dan tim. Jadi, yang dinilai itu bukan lagi seberapa kenceng sih smash lo, tapi lebih ke passing yang kamu kasih itu ngebantu teman kamu buat nyerang nggak? Jadi yang diukur itu kontribusi kita buat tim. Coba deh, bayangin setiap gerakan ini kayak mata rantai yang saling nyambung. Servis yang bagus itu awalan, passing yang akurat jadi penghubungnya. Terus smash yang tajam itu penyelesaiannya. Kalau ada satu aja mata rantai yang putus, wah bisa-bisa permainan satu tim jadi berantakan. Nah, koneksi inilah yang sebenarnya lagi diuji. Oke, cukup dulu soal permainan tim. Sekarang kita masuk ke tantangan ketiga. Yang ini, pertarungan melawan diri sendiri. Lari daya tahan. Ini bukan lagi soal ngalahin orang lain, tapi soal gimana kita bisa menaklukkan dan menguasai irama tubuh kita sendiri. 800 meter. Jarak yang, jujur aja, agak nanggung ya. Dibilang sprint kejauhan, dibilang maraton kependekan. Makanya ini bukan sekedar tes kecepatan, tapi ini tes kecerdasan dalam memanage energi. Siapa yang paling pintar ngatur nafas dan kecepatan dari awal sampai akhir, itu pemenangnya. Nah, lihat deh perbedaannya di sini, kontras banget. Di sebelah kiri kita lihat teknik yang panik. Napasnya ngos-ngosan dari awal, larinya nggak stabil. Beda sama yang di kanan. Teknik yang terkontrol, pernapasannya berirama, kecepatannya stabil. Jadi, ujian ini sebenarnya menilai kemampuan kita untuk tetap tenang di bawah tekanan fisik. Dan skill ini penting banget loh, bahkan di luar lintasan lari sekalipun. Selanjutnya, kita beralih ke sesuatu yang khas Indonesia banget nih. Tantangan keempat, kita masuk ke warisan budaya kita, kasti. Permainan klasik yang seru banget ini bakal muji koordinasi mata dan tangan kita dengan cara yang sangat unik. Kasti itu kan permainan peran yang temponya cepet banget. Gak bisa kita jadi jagoan sendirian. Makanya, kompetensi utamanya adalah menegosiasikan peran dan tanggung jawab. Artinya apa? Artinya kita harus sadar, oke, peranku di sini apa? Jago mukul atau jago nangkap? Tahu kekuatan diri sendiri dan main sesuai peran itu, nah itu kunci kemenangannya.
Coba kita lihat lagi kriterianya. Pukulan kenceng itu percuma kalau bolanya malah keluar lapangan. Lemparan bertenaga juga sia-sia kalau nggak akurat. Jadi, setiap gerakan itu dinilai dari dampaknya ke tim. Satu kesalahan kecil aja bisa langsung merugikan seluruh tim. Benar-benar butuh fokus. Dan sampailah kita di tantangan terakhir, gobak sodor. Wah, siapa sih yang nggak tahu permainan tradisional yang seru banget ini? Ini benar-benar ujian kelincahan, strategi, dan yang paling penting, kemampuan berpikir dalam sepersekian detik. Ini jadi pertanyaan yang menarik ya. Di permainan kejar-kejaran dan blokade kayak gobak sodor ini, mana sih yang lebih penting? Kecepatan lari atau kecepatan berpikir? Kaki atau otak? Jawabannya ada di sini. Ternyata bukan salah satu, tapi kombinasi dari semuanya. Butuh kelincahan fisik buat ngecoh lawan, butuh juga kecerdasan posisi buat ngejaga benteng, dan yang gak kalah penting, komunikasi sama tim. Jadi, gobak sodor itu pada dasarnya kayak main catur, tapi pakai badan kita sendiri dan dalam kecepatan tinggi. Keren kan? Jadi, setelah kita bedah ke 5 tantangan tadi, apa kesimpulannya? Jelas banget ya, kalau ujian PJOK modern itu bukan lagi sekedar nyari siapa yang paling atletis. Ini adalah penilaian yang holistik, yang menyeluruh. Menguji keterampilan teknis, pemikiran strategis, cara kita memanage kesehatan diri, kerja sama tim, dan bahkan penghargaan terhadap warisan budaya kita. Tujuannya adalah membentuk manusia yang seutuhnya. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua. Kalau tujuan pendidikan jasmani itu untuk menciptakan individu yang sehat, sehat fisik, mental, dan juga sosial, apakah ujian model begini sudah cukup? Kira-kira apalagi ya yang seharusnya diuji di masa depan? Sebuah pertanyaan untuk kita pikirkan bersama. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini.